Selamat sore Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Harley Kristiawan dari Program Studi Teknik Industri 2019 Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Customer Driven Marketing Strategy. Dimulai dari segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografis itu adalah segmentasi membutuhkan pembagian pasar menjadi unit yang bersifat geografis, seperti negara, wilayah, negara bagian, kabupaten, kota, atau bahkan lingkungan. Perusahaan tentunya dapat memutuskan untuk beroperasi di satu atau beberapa wilayah geografis, tapi harus memperhatikan perbedaan geografis dalam aspek kebutuhan dan juga keinginan. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini adalah segmentasi yang membagi pasar menjadi segmen demografis yang berdasarkan usia, jenis kelamin, keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan juga kebangsaan. Faktor demografis adalah basis paling populer untuk mengelompokkan kelompok pelanggan karena kebutuhan, keinginan, dan tingkat penggunaan konsumen. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Segmentasi yang membagi pembeli menjadi beberapa segmen psikografis yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, dan kepribadian. Orang-orang dalam kelompok psikografis ini yang sama dapat memiliki orang-orang yang dalam demografis yang sama dapat memiliki karakteristik psikografis yang sangat berbeda. Pemasar sering mengelompokkan pasar mereka berdasarkan gaya hidup konsumen dan berdasarkan strategi pemasaran mereka pada daya tarik gaya hidup. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini yang membagi pembeli menjadi beberapa segmen perilaku yang berbeda berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar juga yang percaya bahwa variabel perilaku ini adalah titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan dari Nestle. Nestle ini merupakan perusahaan yang berasal dari PV Switzerland atau Swiss. Perusahaan Nestle ini memiliki sekitar 450 pabrik, yang dimana pabrik-pabrik tersebut beroperasi di 86 negara yang berbeda. Sehingga segmentasi geografis dari perusahaan ini tentunya mencakup hampir seluruh negara, di mana bisa dilihat dari 450 pabrik berada di 86 negara yang berbeda. Begitu juga dengan perusahaan Nestle yang di Indonesia, mereka akan menargetkan kepada dalam negeri seluruh Indonesia saja. Perusahaan Nestle ini membagi segmen pasar berdasarkan pada age and life cycle segmentation. Membagi-bagi produk sesuai dengan kebutuhan usia, mulai dari bayi balita, anak-anak, remaja, serta lansia. Perusahaan Nestle ini melihat pada pola hidup masyarakat, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perusahaan Nestle memproduksi salah satu susu steril yang sangat baik untuk imun tubuh di tengah COVID-19, yaitu susu steril Bear Brand. Mereka tidak memperhatikan kelas sosial manapun. Semua kalangan kelas sosial dapat membeli serta mengkonsumsi produksi mereka dengan mudah dengan serta harga yang sangat terjangkau. Nestle ini membuat suatu program yang bernama Nestle Healthy Kids yang merupakan edukasi kepada anak-anak, orang tua, dan guru untuk mengenal pola hidup sehat dan pola hidup dengan makan yang bergizi untuk anak-anak. Edukasi ini dilakukan sejak tahun 2010 dan sudah menjangkau hampir 264 sekolah di 23 provinsi yang berbeda dengan melibatkan lebih dari 82.000 anak-anak serta 4.000 guru dari sekolah. Lalu berikutnya ada targeting. Target ini dibagi menjadi 4. Yang pertama undifferentiated marketing, yang kedua differentiated marketing, ketiga concentrated marketing, dan keempat micro marketing. Undifferentiated marketing ini adalah strategi perusahaan yang memutuskan dan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menargetkan seluruh pasar dengan satu tawaran. Differentiated marketing ini adalah strategi cakupan pasar, di mana perusahaan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah untuk masing-masing segmen pasar. Yang ketiga, concentrated marketing. Strategi cakupan pasar di mana perusahaan mengejar sebagian besar dari satu atau beberapa segmen saja. Yang keempat, micro marketing adalah penyesuaian produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu dan lokasi tertentu. Daripada
melihat pelanggan dari dalam sifat individu, pemasar mikro ini melihat individu dari setiap pelanggan. Contoh perusahaan yang saya ambil, yang pertama itu adalah Nestle. Nestle menargetkan pasar segmen mereka dengan menggunakan undifferentiated marketing. Perusahaan ini menargetkan seluruh warga Indonesia. Mereka tidak melihat segmen-segmen yang berbeda, entah itu dari provinsi, daerah, kota, hingga daerah terpencil. Semua produk yang merupakan perusahaan dari Nestle ini akan ditargetkan kepada semua segmen. Karena tagline dari Nestle ini yaitu adalah good food, good life. Mereka ingin semua warga Indonesia memiliki makanan yang baik serta kehidupan yang baik juga. Dengan adanya nutrisi dari Nestle ini, maka mereka menggunakan undifferentiated marketing ini. Lalu perusahaan yang kedua adalah Harley Davidson. Salah satu perusahaan terbesar, perusahaan ini menggunakan 2 di antara 4 market targeting, yaitu differentiated dan juga concentrated. Harley Davidson ini merupakan perusahaan yang besar. Mereka menjual barang-barang yang dikatakan dalam golongan ekonomi upper class karena barang yang dijual merupakan barang yang sangat mahal. Segmen differentiated marketing ini, Harley Davidson ini hanya menargetkan serta menawarkan kepada segmen pasar yang berbeda, yaitu daerah-daerah yang merupakan daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi, maka brand tersebut akan melakukan targeting di segmen tersebut. Barang-barang branded dari Harley Davidson ini juga ditargetkan dan difokuskan serta dikonsentrasikan pada satu segmen saja. Segmen pasar yang merupakan ekonomi upper class atau ekonomi dari keluarga yang memiliki penghasilan tinggi, segmen pasar Harley Davidson ini fokus pada lingkungan tersebut. Lalu berikutnya ada differentiation dan positioning. Artinya itu, membedakan penawaran pada pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang lebih unggul, dengan cara mengidentifikasikan bagaimana perusahaan ingin mempromosikan serta memposisikan produk di pasar, menargetkan pada pasar serta pelanggan yang paling cocok dan unggul. Contoh yang saya ambil adalah Harley Davidson versus brand motor gede lainnya, seperti Honda. Perusahaan dengan brand Harley Davidson ini juga sangat terkenal dan sangat populer sebagai perusahaan motor gede di masyarakat, bahkan seluruh dunia. Harley Davidson ini sudah menjadi kebanggaan dari negara Paman Sam atau negara Amerika Serikat, karena citra dari brand ini sudah menjadi idola bagi para penggemar motor besar. Model yang ditawarkan sudah sangat berbeda dibanding dengan motor brand lainnya, seperti gambar di bawah ini yaitu Honda Goldwing. Honda baru meluncurkan motor baru ini yang bernama Goldwing ini. Apa yang membedakan? Faktor pembedaan itu adalah model yang klasik, unik, dan nyentrik, serta nyaman untuk kebutuhan hingga di medan apapun. Keunggulan yang mereka miliki adalah citra, penggemar yang sangat besar, bahkan memiliki daya pikat tersendiri bagi para penggemarnya, sehingga sangat menarik perhatian untuk segmen-segmen pasar tertentu. Dalam hal positioning, perusahaan Harley Davidson ini juga menargetkan kepada terutama negara Amerika Serikat atau negara Paman Sam karena sudah menjadi brand kebanggaan mereka, brand kebanggaan dari negara Paman Sam ini. Berikut preferensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Dan sebagai penutup, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.